Pernahkah kamu berpikir mengapa ada orang yang kehilangan pekerjaan bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena sebuah cerita? Mengapa ada keluarga yang hancur bukan karena kenyataan, melainkan karena kabar yang belum tentu benar? Dan mengapa sepanjang sejarah orang-orang yang memiliki kekuasaan, kehormatan, bahkan nama baik bisa kehilangan semuanya? Bukan pedang, bukan racun, bukan juga perang, melainkan cerita. Yang aneh, cerita tidak memiliki bentuk. Ia tidak memiliki berat, ia tidak bisa melukai tubuh. Namun, ia mampu membuat orang saling membenci, menghancurkan kepercayaan, memecah keluarga, menjatuhkan pemimpin, bahkan mengubah jalannya sejarah. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau cerita memang memiliki kekuatan sebesar itu, mengapa manusia begitu mudah mempercayainya? Mengapa kita sering lebih cepat mempercayai sesuatu yang mengejutkan daripada sesuatu yang benar? Padahal setiap hari kita tahu, tidak semua yang kita dengar adalah kenyataan. Namun tetap saja, setiap hari ada orang yang reputasinya hancur karena satu kabar. Ada orang yang dijauhi karena satu tuduhan. Ada orang yang dipandang berbeda karena satu cerita yang terus diulang. Psikologi menjelaskan bahwa otak manusia memang dirancang untuk memperhatikan informasi tentang orang lain. Bagi nenek moyang kita, mengetahui siapa yang dipercaya, siapa yang berbahaya, dan siapa yang mungkin mengkhianati kelompok adalah bagian dari cara bertahan hidup. Kemampuan itu membantu manusia membangun kerjasama, tetapi kemampuan yang sama juga membuat kita rentan, karena otak tidak selalu membedakan antara cerita yang menarik dan cerita yang benar. Semakin sering sebuah cerita diulang, semakin akrab cerita itu terdengar. Dan sesuatu yang terasa akrab seringkali dianggap lebih mudah dipercaya, bahkan ketika buktinya belum ada. Karena itulah sejarah manusia bukan hanya dipenuhi oleh peperangan atau penemuan besar. Sejarah juga dipenuhi oleh cerita. Cerita yang mengangkat seseorang dan cerita yang menjatuhkan seseorang. Tetapi, apa cerita benar-benar bisa mengalahkan kebenaran? Ataukah ia hanya menang untuk sementara? Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah cerita pernah mengubah nasib ratu, mengguncang sebuah masyarakat, dan masih terus mempengaruhi hidup kita hingga hari ini. Karena mungkin musuh terbesar manusia bukanlah kebohongan itu sendiri, melainkan kebiasaan mempercayai cerita sebelum mencari kebenaran. Mari kita mulai dari Prancis, akhir abad ke-18. Di sana hidup seorang ratu bernama Marie Antoinette. Namanya masih dikenal hingga hari ini, namun bukan karena prestasinya yang besar, melainkan karena cerita yang terus hidup tentang dirinya. Saat itu, Prancis sedang mengalami krisis. Harga makanan naik, rakyat kelaparan, kepercayaan kepada kerajaan mulailah runtuh. Dalam situasi seperti itu, masyarakat mencari seseorang untuk disalahkan, dan perhatian mereka jatuh kepada sang ratu. Berbagai pamflet mulai beredar, isinya bukan hanya kritik, tetapi juga rumor, fitnah, dan propaganda. Marie Antoinette digambarkan sebagai perempuan yang sombong, boros, tidak peduli pada rakyat, bahkan dituduh mengatakan, kalau mereka tidak punya roti, biarkan mereka makan kue. Kalimat itu begitu terkenal hingga banyak orang menganggapnya sebagai fakta. Padahal hingga hari ini sejarawan tidak menemukan bukti kuat bahwa Marie Antoinette pernah benar-benar mengucapkannya. Namun cerita itu terlalu menarik untuk berhenti dipercaya. Disitulah kita melihat sesuatu yang menarik. Manusia tidak selalu mempercayai cerita karena ceritanya benar. Seringkali manusia mempercayai cerita karena cerita itu sesuai dengan apa yang ingin mereka percaya. Psikologi menyebutnya sebagai confirmation bias. Kita lebih mudah menerima informasi yang menguatkan keyakinan kita daripada informasi yang memaksanya berubah. Karena mengubah keyakinan seringkali terasa lebih berat daripada menerima cerita baru.
Dan ternyata hari seperti ini tidak hanya terjadi di Perancis. Di banyak kerajaan, informasi adalah senjata politik. Seorang lawan tidak selalu harus mengangkat pedang. Cukup tanamkan keraguan. Apakah dia benar-benar setia? Apakah dia pantas dipercaya? Bagaimana kalau semua ini memang benar? Kadang, satu pertanyaan lebih berbahaya daripada 1000 tuduhan, karena pertanyaan membuat orang mulai membangun ceritanya sendiri. Berabad-abad telah berlalu, teknologinya berubah, tetapi manusianya tidak. Hari ini, pamflet berganti menjadi media sosial, bisikan berganti menjadi komentar, rumor berganti menjadi unggahan yang dibagikan ribuan kali. Satu potongan video yang kehilangan konteks bisa membuat seseorang dihujat. Satu tangkapan layar bisa mengubah cara jutaan orang memandang seseorang, bahkan sebelum kebenarannya diperiksa. Lalu muncul pertanyaan, kalau manusia memang begitu mudah mempercayai cerita, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika sebuah cerita menyerang seseorang, atau bahkan menyerang diri kita sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu pernah diberikan lebih dari 1400 tahun yang lalu, bukan oleh seorang raja, bukan oleh seorang filsuf, tetapi melalui sebuah peristiwa yang menjadi salah satu pelajaran terbesar dalam sejarah Islam. Di Madinah, sebuah cerita hampir mengguncang sebuah masyarakat, bukan karena perang, bukan karena bencana, tetapi karena sebuah kabar yang belum terbukti benar. Cerita itu menyerang kehormatan Aisyah radhiyallahu an. Tidak ada bukti yang membenarkannya. Namun cerita itu terus berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Dan seperti banyak cerita sepanjang sejarah, semakin sering diulang, semakin banyak orang mulai mempercayainya. Disinilah kita melihat betapa kuatnya sebuah cerita yang mampu membuat manusia meragukan orang yang sebelumnya mereka hormati, bahkan ketika fakta belum benar-benar diketahui. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda. Nabi Muhammad SAW tidak terburu-buru mengikuti arus opini. Beliau tidak membangun keputusan di atas desas-desus. Beliau menunggu. Karena keputusan yang dibangun di atas cerita seringkali menghasilkan penyesalan. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu an. Dan saat itulah semua orang belajar bahwa besarnya sebuah cerita tidak pernah menentukan benar atau salahnya cerita itu. Pelajaran itu tidak pernah berhenti di Madinah. Ia terus berulang di setiap zaman. Hari ini kita memang tidak lagi hidup di zaman pamflet, tetapi kita hidup di zaman notifikasi. Satu unggahan, satu komentar, satu video. Dalam hitungan menit, jutaan orang bisa memiliki pendapat tentang seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Seringkali jauh sebelum mereka mengetahui seluruh faktanya. Lalu bagaimana jika suatu hari kitalah yang menjadi bahan pembicaraan? Mungkin kita tidak bisa menghentikan cerita itu. Kita tidak bisa memaksa semua orang mempercayai penjelasan kita. Dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Sebagian dari hidup memang berada di luar kendali kita. Tetapi masih ada sesuatu yang selalu bisa kita pilih. Kejujuran, karakter, kesabaran. Karena reputasi dibentuk oleh pendapat manusia, tetapi karakter dibentuk oleh pilihan kita sendiri. Sepanjang sejarah ada orang yang namanya dipulihkan. Ada pula yang harus menunggu sangat lama hingga kebenaran perlahan terungkap. Karena itu, jangan biarkan cerita orang lain menentukan siapa dirimu. Biarkan waktu, biarkan fakta, dan bagi seorang mukmin, biarkan keadilan Allah menjadi saksi. Karena pada akhirnya, cerita manusia memang bisa mengubah reputasi, bahkan mengubah jalan hidup seseorang. Tetapi cerita manusia tidak pernah memiliki kekuasaan untuk mengubah kebenaran. Tetapi setelah melihat semua ini, muncullah satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau sebuah cerita bisa membuat jutaan manusia mempercayai sesuatu, mengapa itu bisa terjadi? Pernahkah kamu menyadari bahwa hampir seluruh hidup kita dikendalikan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita sentuh? Mengapa selembar uang bisa ditukar dengan makanan, padahal ia hanya selembar kertas? Mengapa jutaan orang rela mempertahankan sebuah negara,
Padahal garis batas itu tidak pernah benar-benar terlihat. Mengapa kita mematuhi hukum, meskipun hukum bukan benda yang bisa disentuh? Dan mengapa ada begitu banyak hal yang mengatur hidup kita, meskipun semuanya tidak memiliki bentuk fisik? Apa yang sebenarnya sedang dipercayai manusia? Itulah yang akan kita telusuri di video berikutnya. Mengapa manusia bisa percaya pada sesuatu yang tidak terlihat? Karena mungkin bukan otot, bukan kecepatan, dan bukan kekuatan fisik yang membuat manusia menguasai dunia, melainkan sesuatu yang selama ini selalu ada di sekitar kita, tetapi hampir tidak pernah kita sadari. ICL belajar lewat cerita, memahami manusia untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana.